Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ivori Gracia Simanjuntak, Melisa, Ica Saswita Manurung, saya Fidian Lim, dan Ivan Christian akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, dan Keamanan terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Dana pada Mahasiswa Kota Jambi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Muhammad Hari Saputra SE MBA karena telah membimbing kami dalam melakukan penelitian ini. Latar belakang penelitian. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini telah berubah sangat pesat. Dipacu oleh kecepatan kemajuan teknologi, sektor bisnis juga dituntut untuk berkembang mengiringinya. Salah satu bentuk implementasi penggabungan teknologi dan bisnis ialah tercapainya financial technology atau fintech. Financial technology atau fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang membantu sistem pembayaran dan transaksi jual beli dengan lebih ekonomis dan efektif. Dilansir dari sikapiuangmu.ojk.go.id, tujuan dari fintech adalah untuk membantu aktivitas jual beli, pembayaran serta investasi dengan layanan jasa keuangan yang praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Klasifikasi jenis fintech menurut OJK yaitu crowdfunding, microfinancing P2P lending service, market comparison, digital payment system. Digital payment system bergerak seperti digital wallet dan payment gateway. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan, kepercayaan, dan keamanan terhadap kepuasan pengguna aplikasi digital wallet dengan aplikasi Dana sebagai objek penelitian dan mahasiswa Kota Jambi sebagai target sampel penelitian. Indikator penelitian. Masing-masing variabel penelitian kami menggunakan 3 indikator, mulai dari X1 kemudahan, X2 kepercayaan, X3 keamanan, dan Y kepuasan konsumen. Metode yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan 100 responden. Lalu pengujian data melalui aplikasi SPSS dan pengumpulan menggunakan metode Google Form sebanyak 24 pertanyaan dengan variabel X1 sebanyak 6 pertanyaan, variabel X2 sebanyak 6 pertanyaan, variabel X3 sebanyak 6 pertanyaan, dan variabel Y sebanyak 6 pertanyaan. Rumus yang digunakan yaitu Slovin dengan N sebagai jumlah mahasiswa Jambi. Menurut Kemenristek Dikti, jumlah mahasiswa di Kota Jambi sebesar 68.178. Didapatkan nilai N sebesar 99,9 yang dibulatkan menjadi 100. Alasan kami memilih aplikasi Dana sebagai objek penelitian karena, menurut survei, aplikasi Dana cukup diminati dan dapat bersaing dengan aplikasi digital payment lainnya, seperti OVO, GoPay, ShopeePay, di mana Dana menempati urutan keempat dari 10 aplikasi digital payment menurut survei di atas. Dapat dilihat juga dari survei yang kami lakukan di mana Dana menempati urutan pertama sebesar 64,9%, ShopeePay 41,4%, GoPay 32,4%, OVO 23,4%, dan Link Aja 0,9%. Berikut tampilan data responden penelitian kami. Dalam TCR variabel pertama, kemudahan, dapat dilihat bahwa dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6, semuanya menghasilkan sangat baik. Dan hanya satu pertanyaan yang bernilai baik. Jika dirata-ratakan, akan menghasilkan nilai 4,29 atau bernilai sangat baik. Selanjutnya, TCR variabel kedua, yaitu kepercayaan. Dan dari 6 pertanyaan itu semuanya menghasilkan nilai baik kecuali pada pertanyaan yang kelima bernilai sangat baik. Sehingga jika dirata-ratakan dari pertanyaan 1 sampai dengan 6 menghasilkan nilai 4,146
atau dapat dikatakan baik. Lalu selanjutnya dalam TCR variabel yang ketiga, yaitu keamanan, dari 6 pertanyaan semuanya bernilai baik, kecuali pada pertanyaan yang kelima, yaitu bernilai sangat baik. Yang mana aplikasi Dana memberikan kenyamanan saat bertransaksi. Jika dirata-ratakan akan menghasilkan nilai 4,111 atau bernilai baik. Dan yang terakhir, TCR variabel Y, yaitu kepuasan konsumen, di mana terdapat 6 pertanyaan juga yang menghasilkan nilai baik, kecuali pada pertanyaan ke-6 yang menghasilkan nilai sangat baik. Jika dirata-ratakan, maka mendapatkan nilai 3,98 atau dapat dikatakan baik. Setelah mendapatkan 100 jawaban dari para responden, kami mengekstrak data ini ke dalam bentuk Excel untuk mempermudah kami dalam penginputan data ke SPSS. Terlebih dahulu, kami copy seluruh data yang ada di spreadsheet untuk dipindahkan ke Excel. Lalu, pertanyaan dari setiap variabel akan kami ubah menjadi sebuah kode. Yang mana kode ini adalah sebuah label untuk mewakili variabel dan jumlah pertanyaan. Contohnya seperti berikut, yaitu saya mengubah pertanyaan menjadi X1.1. X1 artinya variabel pertama dan 1 di belakang adalah pertanyaan pertama dari variabel pertama, yaitu variabel kemudahan. Dan jangan lupa untuk menjumlahkan skor setiap variabelnya, dikarenakan total dalam variabel ini memudahkan kita untuk menginput data ke SPSS, karena untuk menguji asumsi klasik kita hanya memerlukan total dari skor per variabel. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengubah pertanyaan menjadi label dan penjumlahan seluruh variabel hingga selesai. Setelah melakukan pelabelan dan penjumlahan setiap variabel, selanjutnya kita akan mengcopy semua data, lalu kita pindahkan datanya ke data view. Setelah mengisi data view, kita buka variabel view. Variabel view ini diisi oleh nama dan label. Agar data tidak error, pastikan nama dan label tidak ada unsur spasi, lalu measure yang digunakan adalah nominal sehingga dapat mempermudah pemrosesan data di aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Caranya adalah analyze, correlate, bivariate, lalu masukkan variabel yang ingin diuji validitas, lalu klik OK. Nilai validitas dapat dilihat dari nilai seek to toilet. Apabila nilai seek to toiletnya lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila di atas 0,05 maka data tidak valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas dengan membuka analyze, scale, reliability test, pilih statistik lalu ubah menjadi scale if item delete, lalu continue dan OK. Apabila nilai alpha bernilai lebih dari 0,06 maka data tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik, yaitu dengan cara analyze, regression. Masukkan variabel independen dengan variabel X, yaitu X1, X2, dan X3. Dependennya kita masukkan variabel Y. Kita edit statistik, kita centang model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostik, lalu residual jangan lupa centang Durbin-Watson. Continue, lalu kita akan beralih ke menu plot. Yang Y kita isi dengan spreadsheet dan X kita isi dengan Zepred. Lalu kita centang histogram, lalu continue. Dan pada waktu save, kita centang unstandardized. Lalu continue. Lalu OK. Lalu akan banyak data-data yang muncul.
Lalu langkah terakhir kita akan uji normalitas dengan cara kita buka non-parametric test, legasi dialog, lalu one sample keys. Kita pilih variabel paling bawah sekali yang unstandarized, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul nilai data one sample Kolmogorov test. Apabila nilainya lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Sebaliknya, maka data dinyatakan tidak berdistribusi dengan normal. Menurut Sugiharto dan Sitinjak tahun 2006, validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya yang diukur. Menurut Ghazali tahun 2009, menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan semua yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Data dikatakan valid jika nilai signifikasinya di bawah dari 0,05 dan dikatakan tidak valid jika nilai signifikasinya di atas dari 0,05. Maka dapat dilihat dari data yang ditampilkan di video bahwa untuk variabel kemudahan atau variabel X1 nilai signifikannya itu di bawah dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh valid. Menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha if item delete lebih besar dari 0,60. Berdasarkan data yang ditampilkan, untuk variabel kemudahan atau variabel X1 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha if item delete menunjukkan angka di atas 0,60. Artinya, data dari pertanyaan yang mewakili variabel kemudahan dinyatakan reliable. Selanjutnya, pada variabel kepercayaan atau variabel X2 dapat dilihat nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05. Artinya, data dari variabel kepercayaan juga dapat dikatakan valid. Begitu pula dengan nilai Cronbach alpha if item delete menunjukkan angka di atas 0,60 yang berarti dari data 6 pertanyaan yang mewakili variabel kepercayaan dinyatakan reliable. Lalu, pada variabel keamanan dapat dilihat bahwa nilai signifikasinya adalah di bawah dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dari variabel keamanan dinyatakan valid. Selanjutnya, nilai Cronbach alpha if item delete menunjukkan angka di atas 0,60 yang berarti dari 6 pertanyaan yang mewakili variabel keamanan dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya itu pada variabel Y atau kepuasan pengguna. Dapat dilihat bahwa nilai signifikasinya itu di bawah dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dari variabel kepuasan pengguna dinyatakan valid. Dan juga nilai Cronbach alpha if item delete menunjukkan angka di atas 0,60 yang berarti dari pertanyaan yang ada yang mewakili variabel kepuasan pengguna dinyatakan reliable. Tabel deskriptif statistik. Pada tabel deskriptif statistik ini dapat dilihat jika variabel kemudahan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 25,78, variabel kepercayaan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 24,88, dan variabel keamanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 24,67, serta pada variabel kepuasan pengguna mendapatkan nilai rata-rata sebesar 23,88 dari masing-masing 6 pertanyaan dengan total poin 30 yang mengimplikasi bahwa hasil yang kami peroleh sangat baik untuk variabel yang kami pilih. Selanjutnya ada uji normalitas.
Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah data atau variabel. Apakah suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Menurut Ghazali tahun 2017, ada dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis statistik dan analisis grafik. Pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditampilkan, dasar analisis yang digunakan pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan normal. Namun, jika nilai signifikansi data lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan tidak normal. Pada data tabel asimsik uji Kolmogorov menunjukkan nilai sebesar 0,431, yang lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Juga salah satu indikasi yang menentukan normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat dari grafik histogram, yang mana ketika titik tertingginya berada di angka 0, sehingga data kami dapat dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas ditujukan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Hal tersebut disampaikan oleh Ghazali Imam tahun 2005. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas, kita dapat menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pada tabel yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel independen kemudahan adalah 2,4, kepercayaan 3,6, dan keamanan adalah 3,0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa data kami tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena titik-titik yang berada di sekitar plot menyebar. Data yang dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas adalah jika titik-titik yang ada di sekitar plotnya tidak menyebar. Menurut Singgi Santoso tahun 2012, tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada kesalahan mengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi dilihat dari kolom Durbin-Wastonnya. Jika data tersebut terjadi autokorelasi, maka nilai Durbin-Wastonnya di atas plus 2. Namun, pada data yang kami uji, nilai Durbin-Waston menunjukkan angka 1,789 yang dimana di antara min 2 dan 2. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak terjadi gejala autokorelasi. Uji analisis koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien dari adjusted R2 tersebut adalah antara 0 dan 1, yang mana bila nilai adjusted R2-nya mendekati angka 1, artinya variabel bebas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap variabel terikat. Jika adjusted R2-nya hampir mendekati angka 0, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan data penelitian kami didapatkan nilai adjusted R2 variabel kemudahan, kepercayaan, dan keamanan mempengaruhi variabel kepuasan pengguna sebesar 0,715 atau 71,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Uji F ini digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh yang dimiliki oleh variabel X atau independen secara simultan terhadap variabel dependennya yaitu variabel Y. Kategori suatu data dapat dikatakan secara simultan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, yang mana dari data yang kami peroleh menunjukkan nilai signifikansi 0,00, artinya secara simultan variabel kemudahan, kepercayaan, dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi Dana. Menurut Sugiono 2021, uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menggunakan uji masing-masing koefisien regresi bebas, apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian kami peroleh, dapat dilihat bahwa hasil uji T, nilai signifikan variabel kemudahan sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05, yang mengartikan data variabel kemudahan berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.
Hal ini sesuai dengan penelitian Shafira dan Agus pada tahun 2022 yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan e-wallet Dana sebagai sistem pembayaran. Mereka menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna e-wallet Dana. Artinya, semakin mudah aplikasi yang ditawarkan, maka keputusan penggunaan juga akan meningkat. Dana selalu memberikan kemudahan dan kecepatan pada setiap bertransaksi sehingga menjadi daya tarik bagi penggunanya. Seperti aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna baru, proses pendaftaran yang mudah dan jelas, dan menjadikannya sistem pembayaran yang mudah dibawa kemana saja, membuat penggunanya mudah untuk menggunakan aplikasi Dana. Sedangkan pada variabel kepercayaan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,24 yang artinya variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan penggunaan aplikasi Dana. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Aif dan kawan-kawan dengan judul Penelitian Pengaruh Kepercayaan Privasi dan Keamanan Terhadap Keputusan Bertransaksi di Aplikasi Dana, yang menyatakan bahwa adanya aplikasi e-wallet selain Dana, ternyata kepercayaan konsumen tidak cukup yakin terhadap aplikasi Dana, karena di aplikasi lain mungkin ada beberapa fitur atau jaminan keamanan yang ditawarkan oleh aplikasi e-wallet lainnya, yang lebih dibutuhkan oleh para pengguna dompet digital daripada fitur atau jaminan keamanan yang ditawarkan oleh pihak Dana, dan mungkin itu tidak ada di aplikasi Dana sehingga kepercayaan tidak memengaruhi keputusan bertransaksi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahlia dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan penelitian pengaruh kepercayaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah PT Bank Salutgo yang menunjukkan hasil bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Artinya, kepuasan pengguna tidak dipengaruhi oleh perubahan kepercayaan. Hal tersebut diakibatkan oleh pengguna yang memiliki kepercayaan dengan produk yang ditawarkan belum tentu mereka merasa puas dengan produk tersebut, sehingga kepercayaan bukan menjadi alasan nasabah merasa puas. Dapat dilihat dari nilai signifikansi pada variabel keamanan menunjukkan nilai 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Shafira dan Agus pada tahun 2022 yang menyatakan keamanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan penggunaan e-wallet Dana. Keamanan yang diberikan Dana seperti menggunakan PIN setiap transaksinya dan yakin bahwa Dana akan menjaga informasi penggunanya hingga percaya bahwa uang akan aman berada di akun Dana daripada membawa uang tunai. Hal ini yang membuat penggunanya merasa aman, yang membuat responden memutuskan untuk menggunakan e-wallet Dana. Dari hasil perolehan persamaan regresi berganda dari tabel yang di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu nilai konstanta atau A memiliki nilai positif sebesar 2,429. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi kemudahan, kepercayaan, dan keamanan bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepuasan pengguna adalah 2,429. Nilai koefisien regresi untuk variabel kemudahan atau X1 yaitu sebesar 0,407, yang dimana nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel kemudahan dan kepuasan pengguna. Hal ini artinya jika variabel kemudahan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel kepuasan pengguna akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,407, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Selanjutnya, nilai dari koefisien regresi untuk variabel kepercayaan yaitu sebesar 0,107. Dari nilai ini dapat menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif atau searah antara variabel kepercayaan dan kepuasan pengguna. Hal ini artinya jika variabel kepercayaan mengalami kenaikan 1%, maka variabel kepuasan pengguna akan mengalami kenaikan sebesar 0,107. Selanjutnya, dilihat dari nilai koefisien regresi untuk variabel keamanan juga memiliki nilai positif sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan jika keamanan mengalami kenaikan 1%, maka kepuasan pengguna akan naik sebesar 0,337 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut tampilan bukti-bukti pendukung dari penelitian kami.
Sekian video dari kami, terima kasih.